Ya, para pembelajar, be persuasive and get what you want. Kita ketemu di sesi 10. Ya, oke. Sebagai pembelajar yang baik, Anda masih ingat kan bahwa di sesi 9 kita belajar mengenai teknik yang namanya framing. Ya, sedemikian pentingnya teknik framing sampai-sampai ada istilah apa? Barang siapa menguasai framing, dialah yang menguasai situasi. Nah, sementara apa yang sudah Anda latihkan setelah Anda selesai Jadi setelah Anda berlatih selama ini dengan teknik framing yang sudah Anda pelajari di sesi 9, saya akan review sebentar sebelum kita masuki sesi 10 yang berhubungan sangat erat dengan sesi framing tadi. Sesi ini namanya reframing. Mari kita tinjau sebentar mengenai sesi 9 kemarin, yaitu sesi framing. Sesi 9 kita belajar mengenai framing. Apa itu framing? Ya, untuk mengingat framing kita mulai dari bahwa peristiwa hanyalah peristiwa, dan sebuah peristiwa menjadi punya artinya karena diberikan frame atau makna yang diarahkan oleh orang yang mengalami atau yang mengarahkannya. Setelah makna terarah, apa yang terjadi? Orang akan bertindak mengikuti makna itu, ya kan? Jadi framing adalah peristiwa mengarahkan sebuah arti dari sebuah makna. Misalkan, orang bisa aja menggunakan frame kedaerahan, misalkan kita mau pinjam sebuah barang ke teman kita, terus kita mengatakan, oke, santai aja mas, sebagai sama-sama orang Jawa nih, saya mau pinjam mobilnya sebentar aja, misalkan seperti itu namanya frame kesukuan. Orang menggunakan bahwa peminjaman tadi menjadi benar karena sama-sama orang Jawa misalkan. Jadi frame maknanya luas sekali. Ingat pada sesi 9 kita udah pelajari framing bisa secara linguistik, kata-kata, ya, bisa juga secara misalkan visual, menggunakan simbol atau gambaran yang bisa kita tunjukkan di sekitar kita untuk membentuk sebuah makna tertentu. Nah, cara paling sederhana apa kemarin untuk membuat framing? Yaitu menggunakan kata apa? Masih ingat? Artinya, berarti, maknanya, menunjukkan, dan seterusnya. Jadi itulah review dari sesi 9. Oke, tentu saja sebagai seorang persuader kita perlu mengingat bahwa kita perlu selalu memframing segala sesuatu dari sudut pandang yang memberdayakan, yang menjadikan kehidupan orang lain lebih baik, lebih menguntungkan, mengajak orang melihat kepada sudut pandang yang lebih memberdayakan. Nah, sekarang apa hubungannya dengan sesi 10, yaitu sesi reframing? Ya, sesi 10 ini adalah membahas pada situasi kebalikan dari sesi 9. Apa maksudnya? Misalkan, kawan bicara Anda atau audiens atau sekelompok masyarakat atau siapapun sudah kadung mengartikan sebuah peristiwa dalam sebuah makna yang tidak memberdayakan atau tidak menguntungkan. Ya. Apa yang perlu kita lakukan? Yaitu melakukan frame ulang alias reframing. Jadi ketika sekelompok orang atau seseorang sudah mengartikan dengan frame tertentu sebuah peristiwa yang kadung tidak memberdayakan, maka tugas Anda adalah secara persuasif memaknakan ulang sebuah peristiwa dengan teknik yang namanya reframing ini. Nah, berguna sekali ini dalam persuasi, ya. Bahkan misalkan dalam perdebatan pun berguna, dalam mengatasi keberatan calon customer, dalam mengatasi pertanyaan anak mengenai kehidupan, dalam mengatasi komplain dari anak buah misalkan, bahkan dalam pembentukan opini publik. Framing dan reframing ini berpasangan, penting sekali dimanfaatkan bersama-sama. Nah, reframing ini dapat dilakukan dengan dua teknik. Ya. Ada dua teknik. Yang pertama, lihat di gambar ini adalah reframing konten, dan yang kedua adalah reframing konteks. Ya. Anda tidak perlu menghafalkan tentu saja mengenai reframing ini termasuk yang mana. Yang penting Anda bisa melakukan dua-duanya sebagai praktisi persuasi. Ya. Kita mulai dulu dari reframing konten. Apa itu reframing konten? Yaitu sebuah teknik membuat bingkai ulang yang dilakukan dengan mengubah makna sesuatu kepada makna yang lainnya secara langsung. Misalkan ada anak membantah pada orang tuanya. Kemudian orang tua itu merasa capek, merasa marah pada anaknya. Wah, anakku suka membantah nih, dasar aku kok sampai stres sekali. Misalkan Anda menghadapi orang yang komplain seperti itu. Untuk melakukan reframing ini, Anda masih ingat di sesi sebelumnya, di sesi 8, yaitu rapport building, yaitu Anda lakukan dulu yang namanya apa? Pacing, penyelarasan. Masih ingat backtracking?
mengulang seperti eko kata-kata yang diucapkan orang sebelumnya, tidak dalam bentuk pertanyaan, tapi seperti pernyataan untuk menunjukkan bahwa Anda memahami. Misalkan begini, ada orang mengatakan, seorang ibu misalkan atau bapak komplain gitu ya, Anda konselor misalkan, mengatakan, waduh, anakku ini kok suka sekali membantah, bikin saya itu marah sekali, anak membantah terus. Nah, kemudian Anda mengatakan dengan backtracking dulu, di-pacing dulu. Ya, memang kita kadang-kadang mengartikan anak kita yang berbicara berbeda dengan kita itu membantah. Dan itu kadang-kadang membuat kita kesal ya Bu. Nah, dia akan mengatakan, iya anak ini. Nah, apa yang terjadi kalau kita lihat bahwa sebenarnya mungkin dia memang terlihat seperti membantah, tetapi sebenarnya dia sedang melakukan proses belajar memiliki pendirian. Dari memiliki pendirian dari dalam dirinya. Hanya saja karena dia masih anak kecil, belum pintar cara artikulasi atau cara berbicaranya. Jadi tugas kita bukanlah dengan cara menyalahkan kalau dia beda pendirian, tapi mengajari dia cara berbeda pendirian yang elegan dan yang tidak membuat orang lain jadi kesal. Bisa lihat reframingnya? Peristiwa anak yang berbeda pendapat tadi pertama di-frame oleh orang tuanya sebagai apa? Membantah. Terus kita pacing, di backtrack dengan cara, ya memang anak kadang sepertinya membantah seperti itu. Kemudian ditambahkan di kalimat berikutnya, namun jika kita melihat dari perspektif yang lain, sebenarnya si anak bisa dilihat bahwa dia sedang belajar mengartikulasikan pendapat, menyampaikan pendapat secara berbeda dengan kita. Ditambahkan, hanya saja mungkin caranya belum seperti yang kita inginkan, belum elegan atau belum bisa menggunakan cara yang menyenangkan orang lain. Nah, Anda bisa bayangkan bahwa kalimat seperti itu akan meredam rasa amarah si ibu tadi atau bapak tadi. Oke. Nah, reframing ini betul-betul sesuatu yang sangat penting. Ini kita baru contoh satu tadi ya, dari 2 macam reframing, baru reframing konten. Ya, jadi reframing konten dilakukan dengan cara apa tadi? Serta-merta kita mengubah arti dari suatu peristiwa yang tadinya misalkan A artinya B, kita artikan bahwa A artinya sebenarnya adalah C. Arti anak tadi berbicara berbeda dengan orang tua diartikan membantah, A sama dengan B. Kemudian kita backtrack dan diganti bahwa A sebenarnya C. Bahwa bahwa perilaku anak tadi sebenarnya adalah berlatih untuk mengartikulasikan, yang diubah adalah artinya. Contoh lain ini agak lucu juga. Saya dapat dari sebuah komik di luar negeri, saya lihat ada seorang ibu yang memiliki 3 anak gitu. Kemudian bertemu dengan seorang ibu-ibu yang hanya punya 1 anak, ya sesama temen lah gitu. Kemudian ibu-ibu yang punya 1 anak itu sambil menunjukkan muka terkejut mengatakan, wah, gimana caranya kamu membagi cintamu kepada 3 anakmu? Aku aja punya anak 1 susah banget, katanya begitu. Jadi kalau kita lihat persamaannya tadi A sama dengan B diubah dengan A sama dengan C. Nah, di sini terlihat bahwa si ibu yang punya anak 1 melihat bahwa punya 3 anak, artinya cinta harus dibagi. A sama dengan B. 3 anak artinya cinta harus dibagi. Apa yang terjadi? Ibu itu cuma menjawab begini, iya sih kalau dilihat secara membagi, yang saya lakukan kan mengkalikan, aku kalikan kok cintaku jadi 3. Nah, dengan kalimat yang lebih apa? Lebih konversasional seperti itu ya. Ini kadang-kadang kalau saya ngasih contoh kayak ini, bapak-bapak dapat ide kemudian ya untuk mempersuasi pasangannya. Bagaimana persuasi bisa dipakai untuk meyakinkan orang lain dengan cara mengubah makna sebuah peristiwa menjadi makna yang lainnya. Oke? Iya, tadi sudah kita jelaskan mengenai contoh reframing konten, yaitu mengubah arti dari peristiwa. Prinsipnya adalah sebuah peristiwa hanyalah peristiwa yang mengartikan orangnya, dan arti bisa diarahkan. Ya, untuk mempersuasi orang lain, Anda perlu mengarahkan makna suatu peristiwa sehingga dijadikan dasar bagi dia untuk mengambil tindakan. Ya, ingat contoh-contoh yang saya berikan tadi. Jadi jangan dibiarkan liar sebuah makna itu, harus Anda arahkan. Tugas seorang persuader adalah selalu mampu mempersuasi orang lain atau target persuasinya dengan sebuah dasar dari peristiwa yang memang terjadi dan peristiwa itu dimaknakan ke arah tertentu sesuai dengan yang diinginkan. Misalkan beginilah gampangnya, sederhananya pada suatu hari Anda bersama teman-teman Anda akan berangkat pergi berwisata, naik sepeda ke mana lah, ke gunung atau apa. Kemudian tiba-tiba hujan. Nah, akan menjadi wajar kan kalau orang kemudian mengurungkan niatnya untuk olahraga, padahal udah persiapan kita, tapi kok terjadi hujan. Nah, disinilah terjadi peristiwa. Peristiwanya apa? Hujan.
Nah, Anda padahal udah ngebet banget untuk sepedaan, maka tugas Anda mempersuasi mereka, mempersuasi teman-teman Anda untuk tetap mau bersepeda ketika hujan. Dilakukan dengan cara apa? Anda maknakan hujan itu sebagai satu hal yang maknanya mendukung terhadap proses olahraga bersepeda. Sebab kalau tidak, orang memaknakan hujan sebagai sebuah peristiwa yang akan meng-cancel kegiatan bersepeda. Nah, misalkan begini, wah hari hujan ini, tandanya kita harus bersepeda dengan lebih berhati-hati. Perhatikan di situ bahwa hujan tetap dipakai sebagai pendukung. Atau kita katakan misalkan, wah hujan nih, maka kita akan naik kelas. Tantangannya adalah bagaimana bersepeda ketika hujan tanpa kita terpeleset. Maka sebelum kita berangkat, kita diskusikan dulu bagaimana cara aman bersepeda. Misalkan, atau kaitannya sama baju yang basah. Nah, kita kaitkan bahwa, oke, bersepeda ketika hujan justru membuat tubuh terasa adem. Misalkan seperti itu. Dan apapun lah, contoh-contoh saya mungkin kurang tepat. Karena langsung on the spot saya pikirkan sekarang. Tetapi Anda bisa pilih, jika Anda memang pemain sepeda, Anda akan pilih contoh-contoh lain yang cocok untuk dibahas sebagai reframing konten tadi. Ide dasarnya adalah tidak ada peristiwa apapun yang bisa menghalangi Anda untuk mempengaruhi orang lain. Karena Anda bisa arahkan suatu peristiwa dengan makna yang mendukung kemana tujuan komunikasi Anda. Oke, mari kita masuk ke contoh yang kedua, yaitu reframing konteks. Ingat tadi ada dua jenis reframing, reframing konten dan reframing konteks. Ya. Reframing konteks itu apa? Reframing konteks adalah jika terjadi sebuah peristiwa dan muncul suatu makna yang diambil oleh kawan bicara kita, maka tugas Anda adalah mengubah maknanya, tidak dengan cara mengubah artinya langsung, tetapi mengubah maknanya dengan menunjukkan bahwa di konteks yang lain peristiwa itu bisa jadi menguntungkan. Ya. Contohnya adalah kemampuan mengambil hikmah misalkan. Kemampuan mengambil hikmah di dunia orang awam sana secara NLP adalah sebenarnya merupakan reframing konteks. Misalkan orang jatuh terpleset, kemudian orang tuanya mengatakan bahwa maka lain waktu kamu harus hati-hati. Jatuhnya ini menunjukkan bahwa lain kali kamu harus hati-hati. Nah, konteksnya apa di sini? Konteks waktu. Bahwa dipindahkan konteksnya. Sekarang mungkin jatuh, tetapi lain kali ini menjadi informasi yang bermanfaat. Nah, reframing konteks bisa menggunakan cara konteks waktu atau konteks ruangan. Maksudnya konteks ruangan itu adalah di momen, di acara yang berbeda, di tempat yang berbeda ini menjadi bermanfaat. Kembali ke contoh tadi, seorang anak yang dianggap membantah orang tuanya, misalkan begitu ya. Orang tuanya agak mengeluh, ini anak saya kok membantah. Anda sebagai konselor mengatakan bahwa anak Anda tidak membantah, anak Anda sedang berlatih kemampuan persuasi. Itu berarti reframing konten, tetapi kalau Anda mengatakan begini, justru kemampuan membantah ini akan penting ketika dia nanti harus mempertahankan skripsinya. Misalkan ketika dewasa, atau justru kemampuan ini akan menjadi penting misalkan dia akan dibujuk orang untuk diculik pulang dari sekolah. Perhatikan di sini, dalam reframing konteks kita tidak mengubah makna dari kemampuan membantah. Tetap saja kita katakan kemampuan membantah itu justru berguna ketika dia nanti misalkan berhadapan dengan penculik. Misalkan seperti itu. Ini menunjukkan bagaimana peristiwa maknanya tetap itu, tidak diubah maknanya langsung, tapi maknanya diubah dengan cara memindahkan dalam konteks yang lain. Nah, reframing konteks ini biasanya lebih populer. Ya, tidak berarti dia lebih bagus, lebih populer. Orang lebih biasa menggunakannya. Karena orang awam terbiasa mengambil hikmah misalkan, berpikir positif, dan seterusnya adalah tanda-tanda seperti itu. Contohnya misalkan begini, politisi misalkan. Politisi seringkali menggunakan kalimat begini, masalahnya bukanlah titik-titik-titik, tetapi masalah yang sebenarnya adalah titik-titik-titik-titik. Familiar Anda dengar itu? Selain politisi, mungkin seorang pejabat, seorang petugas pemerintahan mengucapkan seperti itu. Masalahnya bukanlah pemerintah ingin menarik pajak untuk memberatkan rakyat. Masalah yang sebenarnya adalah banyaknya orang-orang yang sudah memiliki kewajiban pajak yang belum membayar sebagai kontribusi sebagai warga negara. Perhatikan di situ. Kegiatan tetap narik pajak, tidak ada yang diubah. Yang diubah adalah konteksnya. Nah, belajar dari para politisi dan para petugas pemerintahan, Anda bisa menggunakan kalimat yang sama, yaitu masalahnya bukanlah titik-titik, koma, namun masalah yang sebenarnya adalah titik-titik-titik. Misalkan seorang anak, Anda minta untuk menolong adiknya, dan dia nggak mau nolong.
Ya, misalkan, malas nolong adik, dedek gini. Maka Anda bisa mengatakan, ini masalahnya bukanlah kamu perlu nolong adikmu. Masalahnya adalah orang yang sering menolong akan cenderung ditolong oleh orang yang lainnya nanti. Perhatikan bagaimana reframing konteks berjalan di sini, yaitu dengan cara adalah masalahnya bukanlah titik, koma, namun masalah yang sebenarnya adalah titik. Misalkan contohnya dalam dunia periklanan, Anda mengatakan bahwa masalahnya bukanlah produk kami lebih mahal, namun kompetitor menggunakan bahan-bahan murahan yang membuat daya tahan produk mereka tidak seperti daya tahan dari produk kami, sehingga kami mampu dan berani memberikan garansi lebih lama. Ya. Familiar dengan kalimat seperti itu? Nah, di sini Anda mulai lebih mengerti NLP, bahwa dengan NLP Anda bisa memodel. Masih ingat di sesi-sesi awal kita mengatakan NLP untuk memodel, meniru. Ya, di sinilah kita bisa mengerti bahwa kenapa di luar sana orang-orang persuasif. Ya, karena dia ternyata menggunakan frasa-frasa tertentu yang kalau kita potret dengan NLP ternyata memiliki pola-pola seperti ini. Reframing khususnya. Ya. Salah satu politisi Indonesia pernah semakin terkenal gara-gara dia mengucapkan satu kalimat yang menjadi favorit oleh banyak orang, di like di mana-mana, kalimatnya di share di mana-mana. Dia mengucapkan kalimat seperti ini. Negara Indonesia menjadi seperti ini bukan karena banyaknya orang-orang jahat yang ada di pemerintahan, tetapi kurangnya orang-orang baik yang mendukung orang-orang baik lainnya untuk mau menjadi pejabat publik atau pemerintahan dalam dunia politik. Kurang lebih kalimat seperti itu. Dari apa yang saya paparkan, Anda akan bisa melihat bahwa ada kesamaan pola reframing di situ. Ya, sekilas seperti bukan reframing, tetapi ketika Anda lihat pada taraf yang lebih mendasar, sebenarnya adalah reframing konteks. Dia memindahkan konteksnya. Ini bukan soal orang jahat, ini adalah sedikitnya orang baik yang mendukung orang baik lainnya. Ya, jadi persuasi sangat bermanfaat sekali. Dalam konteks ini, ilmu yang mendasar dalam persuasi yang bisa Anda gunakan adalah reframing. Mari kita simpulkan sesi ini. Pertama adalah kenapa kita perlu reframing. Reframing perlu dipakai ketika situasi sudah terlanjur ada frame-nya. Apakah orang lain men-frame, ataukah kelompok masyarakat men-frame, dan frame-nya tidak positif, tidak menguntungkan, tidak memberdayakan, atau tidak berpihak pada sesuatu yang sesuai dengan goal Anda. Maka Anda akan membingkai ulang atau mereframe. Ya. Dan ada dua cara mereframe. Yang pertama apa? Reframing konten. Betul sekali. Dan yang kedua, reframing konteks. Ya. Pada saat praktek, udah nggak penting lagi bagi Anda untuk membedakan itu reframing apa. Toh lawan bicara juga nggak ngerti. Yang penting pada saat berlatih Anda tahu. Anda melatih reframing konten dengan cara mengganti maknanya langsung. Kalau A artinya B diganti A artinya C. Ya. Kalau reframing konteks adalah A tetap artinya B, tapi menjadi berubah arti karena dibawa di konteks yang lainnya. Konteks yang lainnya itu akan membuat seorang terbuka pikirannya bahwa sesuatu hal bisa dimaknakan berbeda dalam perspektif yang lainnya. Oke, makin persuasif. Sementara Anda praktekkan apa yang kita paparkan di sini, kita akan ketemu lagi di sesi 11 yang lebih seru lagi. Ya, apa kabar? Kita ketemu lagi di sesi 9 dalam materi Be Persuasive and Get What You Want. Selamat datang sekali lagi bagi Anda para pembelajar di Sekolah Pintar. Oke, kita sudah tidak terasa ya, udah 8 sesi kita pelajari. Sementara Anda putuskan terus mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, mungkin Anda bertanya-tanya, apa nih yang akan dipelajari di sesi 9? Sesi 9 ini sesi yang sangat penting sekali, yang merupakan materi cukup advance. Materi yang sangat-sangat kuat sekali efeknya pada persuasi Anda. Materi ini yang membuat para politisi jadi sukses, para pembicara publik jadi persuasif, dan para penjual jadi lebih pandai membujuk atau mempersuasi calon kliennya. Ya, materi ini disebut apa? Framing. Framing alias pembingkaian. Frame adalah bingkai. Jadi bagaimana cara membingkai sebuah pesan sehingga menjadi memiliki arti sesuai yang kita inginkan. Oke? Sebelum Anda bisa menguasai mengenai framing ini, Anda perlu memahami dulu satu konsep yang sangat penting di dalam dunia makna, di dalam dunia arti, di dalam dunia manusia dalam menggunakan pikirannya. Ya.
Pada prinsipnya, ya, tidak banyak orang yang menyadari di dunia ini bahwa peristiwa apapun di dunia ini sebenarnya tidak ada maknanya. Peristiwa ya hanya peristiwa. Ya. Oke, diterima dulu aja kalimat ini. Peristiwa hanyalah apa? Peristiwa. Titik. Jadi sebuah peristiwa itu adalah peristiwa saja. Persoalan maknanya apa? Itu tergantung siapa yang mengartikannya. Betul apa enggak? Ya kan? Apa buktinya? Buktinya adalah sebuah peristiwa yang sama bisa dimaknakan berbeda-beda. Kalau orang umum mengatakan tergantung sudut pandang, tergantung perspektif. Sudut pandang atau perspektif ini jika ditinjau secara NLP, mekaniknya atau tekniknya, yaitu namanya framing ini, yaitu teknik membuat sebuah perspektif untuk diterima oleh orang lain. Kembali ke tadi, sebuah peristiwa hanyalah peristiwa. Ya. Peristiwa baru punya makna setelah dimaknakan oleh seseorang. Artinya sesuatu bisa dikatakan berjualan, sesuatu bisa dikatakan menawarkan, menolong orang, memberi solusi terhadap kebutuhan. Misalkan, jadi peristiwa berjualan pun bisa banyak arti. Ya kan? Nah, di sini adalah fundamental sekali. Bahwa Anda perlu tahu bahwa peristiwa apapun yang Anda lakukan atau yang dialami oleh kawan bicara Anda, bisa Anda arahkan artinya jika Anda menguasai teknik framing dengan bagus. Berarti ini adalah sebuah teknik persuasi yang sangat powerful karena bisa membuat para pendengar Anda arahkan pikirannya sesuai dengan yang Anda inginkan. Oke? Nah, ada peribahasa di Arab sana berbunyi, makna sepotong roti tergantung pada seberapa lapar orang yang memilikinya. Betul nggak? Makin lapar orang, makin berharga artinya roti itu. Ibaratnya seperti itu. Jadi sekali lagi, makna itu bisa berubah-ubah. Misalkan ada seseorang melempar uang kepada orang lain. Apa artinya? Menghina? Atau memendekkan waktu karena jaraknya jauh biar cepat diterima? Sangat tergantung. Jadi bukan pada peristiwanya itu sendiri maknanya, tetapi pada setting konteksnya ataupun bagaimana peristiwa itu diartikan, makna itu akan mengikuti. Maka ada sebuah pedoman yang sangat penting sebagai seorang persuader yang menguasai ilmu framing, yakni bahwa barang siapa menguasai framing, dialah yang menguasai situasi. Ya. Berarti kalau Anda ingin menguasai sebuah situasi persuasi, kuasai teknik framing. Nah, mari kita ambil contoh yang sangat populer ya. Misalkan ada orang bertanya, lebih bagus mana, gelas setengah isi atau setengah kosong? Bagi Anda yang sering ikut seminar atau baca buku, mungkin sering menghadapi seperti itu ya. Ini gambar di sini nih. Ini gambar gelas setengah isi atau setengah kosong. Biasanya kalau motivator akan memberikan tebakan seperti itu. Kemudian ketika orang sudah menebak setengah isi, setengah kosong segala macam, maka motivator akan mengatakan bahwa lebih bagus mengatakan setengah kosong karena masih bisa diisi lagi. Biasanya para audiens terpengaruh oleh para motivator bahwa melihat gelas setengah kosong lebih baik daripada setengah isi. Ya. Itu menurut siapa? Motivator. Tetapi secara ilmu persuasi tidaklah demikian. Setengah kosong atau setengah isi? Mana lebih baik? Tergantung frame-nya. Ya, kalau berpikir setengah kosong dan diartikan bahwa sudah malas ngisi lagi, ya artinya buruk. Tetapi berpikir setengah isi, maka masih bisa diisi setengah lagi, ya berarti baik. Tergantung pada apa arti setengah kosong atau apa arti setengah isi. Jadi bukan soal gelas setengah kosong atau setengah isi malah lebih baik. Lebih baik adalah bagaimana mengartikan kondisi gelas setengah kosong atau setengah isi itu akan diartikan apa. Itulah menjadi lebih bermanfaat buat kita. Nah, disitulah kita makin tahu bahwa bukan peristiwa yang menentukan, tetapi adalah frame-nya atau sudut pandangnya. Kan dengan itulah Anda bisa karena dengan itulah Anda bisa mengarahkan pikiran audiens Anda. Ya. Oke. Nah, baik. Jadi kalau Anda perhatikan, kenapa orang-orang bukan motivator, ya, misalkan orang-orang seperti negarawan atau politisi yang hebat, orator, kenapa membicarakan hal yang sama, tetapi bisa membakar semangat pendengarnya?
Ya, sama-sama ngomong apa kayak topik yang sama dengan yang topik dibawakan teman Anda. Tetapi kenapa kalau yang ngomong misalkan zaman dulu misalkan Pak Soekarno atau Bung Tomo atau siapalah mungkin yang pandai membakar semangat orang lain, yang dia omongkan hal yang sama, tetapi dia bisa membicarakan menjadi satu motivator yang kuat, membakar semangat. Perbedaannya di mana? Bukan kontennya saja, tapi sudut pandang atau frame-nya itu yang penting. Frame yang memberdayakan, frame yang mau dibawa kemana. Pembicaraan yang menggerakkan orang lain untuk berperilaku mengikuti sudut pandang yang dibuat oleh si motivator tadi. Ya. Nah, jadi ide dasarnya begini. Ketika ada sebuah peristiwa, ya, Anda kepingin orang lain mengartikan peristiwa itu seperti apa yang Anda inginkan, maka bingkailah peristiwa itu dalam sebuah makna sehingga orang lain akan melihat dengan makna yang sama. Sebab kalau Anda tidak bingkai maknanya mengikuti pikiran Anda, maka orang lain akan secara liar mengartikan sendiri-sendiri. Contohnya sederhana begini. Anggaplah ini kita bicara pada konteks parenting, ya, pada konteks pengasuhan seorang anak. Misalkan seorang ibu mendapati anaknya pulang sekolah dengan sedih anaknya, mengatakan, "Ma, aku dapat nilai 3 matematika," misalkan. Ya. Dapat nilai berapa? 3. Biasanya mamanya marah kan? Atau papanya marah. "Gimana sih kamu? Dasar nggak mau belajar kamu, malas belajar. Mama bilang juga apa? Makanya jangan malas." Nah, perhatikan di sini. Tanpa disadari oleh orang tua itu, si orang tua itu sedang membuat frame, membuat bingkai makna bahwa nilai 3 itu artinya adalah si anak malas belajar. Si anak tidak menurut ortunya. Maka si anak akan dapat pemahaman baru bahwa, oh, aku ini anak yang malas belajar. Oh, aku ini orang yang anak yang nggak nurut perintah ortu. Buktinya nilaiku 3. Sekarang kalau kita lihat, benarkah orang tua menginginkan anaknya malas belajar? Benarkah orang tua menginginkan anaknya membantah orang tuanya? Kan tidak. Tapi lucunya orang tua yang belum belajar framing akan mengartikan peristiwa nilai buruk itu yang sebenarnya adalah hanya peristiwa, kok diartikan sebagai pembenaran atas anak itu tidak nurut, anak itu pemalas. Berarti terbukti kan anak itu pemalas atau tidak nurut. Buktinya apa? Nilai 3. Maka si anak sejak detik itu meyakini karena di frame oleh orang tuanya sendiri bahwa dirinya pemalas dan tidak nurut. Apakah itu yang diinginkan oleh Anda? Tentunya tidak kan? Artinya seperti yang saya katakan tadi, kadang-kadang orang mengucapkan asal saja bicara sehingga frame-nya liar. Padahal seseorang yang persuasif bisa mengarahkan makna sebuah peristiwa tadi menjadi lebih memberdayakan. Contoh begini, ya. Ingat ya, framing artinya memberikan frame atau bingkai dibangun dengan cara mengarahkan arti. Oke, kita sama-sama ulangin apa? Framing artinya memberikan bingkai dilakukan dengan cara apa? Mengarahkan arti. Arti apa? Arti sebuah peristiwa. Oke. Sebab peristiwa tadi apa? Tidak ada maknanya. Yang memaknakan siapa? Yang mengalami atau yang menghadapinya. Maka supaya mengarah pada makna yang memberdayakan, makna yang berguna, Andalah yang mengartikannya. Dan contoh beberapa framing yang bermanfaat. Ada banyak pilihan dan tidak hanya seperti yang saya contohkan. Bisa banyak sekali. Contoh saya ini hanya untuk menunjukkan pada Anda bahwa Anda bisa melakukan banyak pilihan. Misalkan untuk anak yang nilainya 3 tadi ya. Kita bisa ngasih contoh seperti ini frame-nya salah satunya. Wow, nilai kamu 3 ya. Artinya bahwa ini adalah awal mula sekaligus memberitahu kamu bahwa cara belajar kamu perlu diperbaiki. Dan mama atau papa akan menemani kamu atau mencarikan kamu guru les untuk mendapatkan nilai lebih bagus. Nilai 3 adalah menunjukkan bahwa cara belajar kamu belum sesuai dengan yang diharapkan bu guru. Itu frame pertama. Contoh pertama. Artinya apa? Kita tidak mengartikan angka 3 tadi sebagai malas, sebagai tidak nurut, tetapi sebagai cara belajar yang belum tepat. Contoh lain misalkan. Oh, nilai kamu 3 ya? Ini membuat kamu mengerti bahwa awal belajar memang kadang-kadang ada kesulitan. Namun setelah kamu banyak berlatih, kamu akan tahu
cara lebih baik dalam menyelesaikan soal matematika. Nah, di sini frame-nya apa nih? Frame-nya bahwa adalah nilai yang kurang baik, nilai 3, menunjukkan latihan kurang banyak. Anda bisa merasakan bagaimana arti itu Anda setir, Anda arahkan, sehingga tidak liar diartikan. Liar itu artinya gimana sih? Ya pikiran si anak sendiri mengartikan secara bebas, atau orang lain ngomentarin secara bebas, membuat makna baru. Nah, makna ini kan penting sekali. Sekali orang memiliki makna, maka dia akan bertindak mengikuti makna. Iya kan? Misalkan anak tadi, anak yang mengartikan dirinya itu nggak nurut orang tuanya, maka tindakan sehari-hari akan mengikuti itu. Nah, perhatikan di sini sekarang. Kita bicara dalam frame yang lebih luas ya sekarang, yaitu bagaimana teknik framing ini dipakai dalam misalkan politik. Kalau Anda seorang politisi, ya Anda amatin misalkan seorang pada saat video ini dibuat, nilai dolar adalah 14.000, menembus angka 14.000. Ya, kalau mungkin Anda nonton sekarang, mungkin nilai dolarnya udah berubah ya. Ini sebuah contoh. Angka 14.000 untuk $1 kan cukup tinggi ya. Maksudnya dolarnya cukup tinggi dan rupiah sangat-sangat lemah dibandingkan dengan zaman dulu 3.000, 9.000 atau 6.000. Nah, jadi ketika kita mendapati dolar angkanya 14.000, Anda mengartikan apa nih? Ekonom mungkin punya arti sendiri. Presiden mungkin bisa mengartikan sendiri. Menurut caranya dia, menteri mengartikan sendiri, ahli atau lawan politik mengartikan sendiri. Anda mau ngikuti maknanya siapa? Ya kan? Anda bisa aja terombang-ambing mengikuti makna mereka semua, atau Anda memilih makna yang memberdayakan Anda. Dolar menembus 14.000, misalkan Anda memaknakan, berarti saya perlu punya penghasilan dolar. Misalkan Anda belajar internet marketing, sehingga bisa berjualan di luar negeri melalui website misalkan. Salah satu contoh saja. Atau dolar menembus angka 14.000, berarti saya harus belajar ekspor untuk produk-produk yang tidak terkena imbas dolar. Seperti pada Krismon yang lalu, belajar dari orang-orang Jepara yang saya tahu ketika Krismon, ketika dolar sangat menguat, rupiah melemah waktu itu, yang dilakukan justru ekspor ukir-ukiran misalkan sukses. Nah, disinilah kita perlu tahu bahwa peristiwa apapun bisa kita arahkan. Bayangkan kalau Anda seorang politisi tadi, Anda harus berbicara atas nama negara, atas nama bangsa ini, memberdayakan masyarakat untuk mengartikan sebuah peristiwa. Di sini memang tipis sekali batasnya. Framing ini kalau luput-luput bisa seperti menipu. Jangan sampai kita melakukan penipuan. Framing murni adalah mengartikan dengan cara yang lain. Ya, ingat, goal kita mempersuasi bukan menipu. Ya, misalkan contohnya begini, mari kita lihat framing. Oke, contoh berikutnya mengenai framing adalah, ya, misalkan sebuah iklan mengatakan produk yang dipakai ibu-ibu yang bijaksana, itu menunjukkan framing, bahwa frame-nya adalah pemilih produk ini ibu yang bijaksana. Maka ketika orang mengidentifikasikan dirinya sebagai ibu yang bijaksana, maka dia akan memilih produk itu. Jadi framing itu ada di mana-mana. Kalau Anda lihat perusahaan rokok misalkan, rokok adalah komoditas yang sangat menarik karena dia menjual sebuah produk yang sebenarnya menimbulkan efek samping ya. Nah, kita semua tahu, yaitu racun nikotin dan teman-temannya. Namun produk ini laris bukan main. Kenapa rokok bisa laris? Karena dia tidak terang-terangan mengatakan kami menjual nikotin. Ada nggak pabrik rokok yang mengatakan begitu atau merek rokok? Nggak ada kan? Mereka melakukan reframing. Reframing mereka apa? Pria punya selera misalkan. Framing mereka macam-macam. Biasanya dikaitkan sama gaya hidup. Misalkan lebih gagah, lebih macho, pria yang lebih pemberani, yang kayak gitu-gitu. Ya. Jadi orang kemudian mengikuti pola pikirnya si penjual bahwa merokok berarti lebih macho. Merokok berarti lebih pemberani. Ingat tadi ya, kalau Anda membuat arti pada sebuah peristiwa dan orang lain menerima arti yang Anda berikan, maka tindakan orang itu akan mengikuti arti yang dia terima. Jadi proses framing adalah proses memberikan arti, mensuplai arti kepada orang lain, sehingga orang lain akan mengartikan dengan sama pada Anda yang Anda katakan dan mengikuti Anda. Inilah persuasi. Nah, teknik framing mudah sekali. Secara universal, Anda bisa katakan dengan cukup menambahkan kata artinya, berarti ini menunjukkan seperti itu. Misalkan begini, dolar menembus angka 14.000 rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa bla 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 bla. Itu berarti Anda mau melakukan framing.
memaknakan $14 mengikuti pola pikir Anda untuk membuat orang lain lebih percaya. Ya. Tambahkan dengan kata hal ini menunjukkan bahwa, atau artinya, atau berarti, lihat di sini ya, hal ini menunjukkan bahwa, artinya, berarti, ya, maknanya. Kata-kata seperti itu menjadi penghubung antara peristiwa dengan arti. Jadi, mulai hari ini, biasakan Anda untuk mempersuasi orang dengan cara apa? Mengenali sebuah peristiwa yang memiliki sebuah potensi makna yang memberdayakan, arahkan kepada makna yang memberdayakan itu. Dalam arti apapun, positif ya tentunya. Penjualan ya membuat orang mau membeli. Anak lebih rajin belajar, anak buah lebih rajin bekerja misalkan. Dengan cara membuat frame-nya ke arah yang lebih memberdayakan dan positif. Kata kunci yang simpel apa tadi? Artinya atau berarti, maknanya, hal ini menunjukkan. Nah, apakah kita selalu harus menggunakan kata itu? Boleh saja tidak. Kadang-kadang kata-kata itu implisit diucapkan. Misalkan dolar menembus 14.000, kita harus lebih memiliki penghasilan dengan mata uang dolar, misalkan seperti itu. Boleh. Kan implikatif itu pembuatan artinya, ya. Nah, di sini penting sekali. Nah, sekarang arti itu dibuat dari mana? Bisa dari mana saja. Oke, jadi di sini kita tahu bahwa sebuah peristiwa tadi adalah peristiwa, akan dimaknakan apa tergantung dari sudut pandang orang yang melihatnya, dan dari sini orang akan bertindak mengikuti makna yang dibuat. Nah, bagaimana Anda membentuk makna tadi? Dengan cara menambahkan kata artinya, berarti, maknanya, hal ini menunjukkan dan seterusnya. Tinggal Anda kaitkan saja dengan sebuah sudut pandang yang paling tepat. Contoh sudut pandang itu apa? Misalkan sebuah peristiwa bisa dilihat dari apa? Dari arti politik, dari arti agama, dari arti ekonomi, dari arti sosial. Betul kan? Dari arti keluarga misalkan. Dari arti persahabatan misalkan. Ya. Misalkan sebuah bercandaan nih, ada orang misalkan mau nyium, ada mau nyium, terus yang dicium nggak mau. Enggak, ini ciuman persahabatan. Nah, dari frame persahabatan terus tiba-tiba orang mau dicium. Saya punya teman tuh yang suka kalau salaman itu, kalau bersalaman di sebuah acara gitu, kesempatan dia ngesun pipinya orang gitu. Karena orang akan melihat dia sebagai ciuman perkenalan atau ciuman persahabatan. Padahal dia sebenarnya niatnya mau ngelaba gitu istilah orang ya. Jadi disitulah yang namanya frame. Barang siapa mampu menciptakan frame, dialah yang akan menguasai situasi. Nah, kita lihat sekarang misalkan iklan, contoh lain. Kalau Anda mati iklan, beberapa iklan dibuat dengan frame yang seolah-olah misalkan iklan mengenai vitamin, atau iklan mengenai minuman energi, atau iklan mengenai anti jerawat misalkan. Itu Anda mati sukanya yang bicara menggunakan keluar dari sebuah ruangan menggunakan jas warna putih ya, yang frame-nya membuat orang berpikir itu dokter atau itu peneliti ahli riset. Padahal itu entah siapa dikasih baju putih, terus mungkin bawa stetoskop, atau di sini ada name tag-nya, mengesan, atau ada pulpen kecil, dan bawa notes, seperti seorang dokter. Jadi frame tidak harus dikatakan, frame bisa dibentuk dengan sebuah situasi. Konon dulu ada seorang pembesar di negara ini yang sempat dituduh bahwa keluarganya mengalami sebuah perpecahan gitu, antara suami istri, ya. Kita nggak perlu pikirkan itu siapa, yang penting contohnya ini ya. Kemudian dia mendapatkan sebuah itu peristiwa itu tidak benar ya, tapi hanya isu gitu ya ceritanya dari kelompok lain gitu. Nah, untuk membetulkan situasi, dia melakukan sebuah framing dengan cara mengundang wartawan untuk makan-makan di rumahnya untuk suatu acara tertentu. Yang menarik adalah rumahnya disetting dengan banyak foto yang mesra antara dia dan istrinya, ya, dan dia sendiri menunjukkan kemesraan yang wajar seperti itu. Dengan sendirinya frame pandangan bahwa ada gejolak itu hilang karena berhasil dilihat dengan frame yang baru. Jadi frame itu sangat luas sekali. Yang penting Anda nangkep idenya, dan jika dilakukan dengan verbal, maka Anda cukup tambahkan kata apa tadi? Artinya, berarti, maknanya. Ya, hal ini menunjukkan, atau menggunakan aspek visual tadi dengan sebuah setting yang diarahkan untuk membuat orang lain berpikir pada frame yang Anda inginkan. Ya, oke? Materi framing ini adalah perlu Anda praktekkan. Nah, sambil Anda memutuskan mempraktekkan materi ini, di sesi berikutnya, sesi yang ke-10 nanti, kita akan belajar kebalikan dari framing yang namanya reframing. Oke, sampai jumpa di materi 10.
Ya, apa kabar para pembelajar? Be persuasive and get what you want. Kita sudah sampai sesi 11. Ya, sesi sebelumnya seperti yang saya bahas di sesi 4 membahas mengenai faktor verbal. Ya, kali ini kita membahas lebih dalam mengenai faktor vokal dan visual. Ya. Masih ingat ada 3 channel komunikasi, verbal, pilihan kata-kata, vokal, kualitas suara termasuk intonasi, dan visual yaitu bahasa tubuh. Nah, mengenai vokal alias kualitas suara, yaitu mengenai intonasi, jeda, dan timbre atau warna suara, sudah kita bahas di sesi 4 itu juga, yaitu adanya penggunaan intonasi naik, intonasi datar, dan intonasi turun untuk tujuan berbeda-beda. Intonasi menaik hanya digunakan untuk pertanyaan, intonasi datar untuk kalimat yang sifatnya informasi, dan intonasi turun, commanding, dipakai untuk perintah. Dan khususnya untuk intonasi turun bisa Anda pakai juga untuk menunjukkan kalimat Anda lebih persuasif. Ingat waktu perkenalan misalkan Anda mengatakan, "Halo, nama saya Roni. Saya lulusan dari Fakultas Psikologi UGM. Saat ini saya adalah seorang konsultan di bidang pelatihan." Kalau Anda mengatakan seperti itu, seperti bertanya, kesannya tidak powerful, tidak persuasif. Tapi kalau Anda mengatakan, "Halo, nama saya Roni. Saya lulusan dari Fakultas Psikologi UGM dan saya adalah seorang pakar komunikasi di bidang NLP." Nada yang turun seperti itu mau menunjukkan apa? Memberikan efek apa? Persuasif, betul. Dan penggunaan jeda, masih ingat juga sedikit kita review di sini. Jeda Anda pakai tepat sebelum kalimat yang akan Anda tekankan atau penting. Jeda pendek itu membuat otak ingin tahu. Seperti sesuatu yang terputus gitu kan. Apa ini? Nah, jeda. Berarti kalau Anda ingin menimbulkan efek ingin tahu, pada saat mempersuasi orang supaya mereka ingin tahu, ingat, ingin tahu itu sesuatu yang penting ya. Kalau orang ingin tahu pada apa yang Anda katakan, maka dia memberikan perhatian pada Anda. Kalau orang memberikan perhatian pada Anda akan lebih persuasif. Ya, ingin tahu itu kuat sekali. Jadi ingin tahu dilakukan dengan cara memberikan jeda pendek, 2 detik kira-kira. Jangan lebih dari 2 detik. Tepat sebelum hal yang penting. Yang terakhir, timbre atau warna suara. Kemarin saya sudah katakan, gunakan suara dada atau perut ya. Jangan digunakan suara hidung yang sengal, suara mulut. Ya, cewek mungkin suara leher juga sudah bagus. Karena cewek biasanya lebih susah untuk, jika kecuali dia penyanyi, berlatih mengenai suara perut atau suara diafragma ya. Digunakan suara dada atau suara leher lah. Caranya melatih simpel, cukup Anda tekan aja. Anda pastikan ada getaran ketika Anda bicara seperti ini, menunjukkan bahwa dia letak suaranya di mana. Kalau Anda bisa merasakan getaran di sini, berarti suara Anda bisa suara dada. Tapi kalau Anda ngomong seperti ini, berarti kan letak di hidung. Suara di hidung tidak menarik untuk didengarkan. Ingat, banyak orang tidak aware dengan suaranya sendiri, karena mulut dan telinganya berdekatan. Saking sudah hafalnya dengan suara sendiri, tidak aware bahwa suaranya kurang menarik. Cukup untuk vokal, sekarang kita beralih berbicara mengenai visual atau aspek body language ya. Baik, kita akan berikan beberapa tips yang penting mengenai body language ya. Yang perlu Anda ingat adalah jangan sampai body language Anda bertentangan dengan apa yang Anda katakan. Ya. Sekali lagi, body language Anda tidak boleh bertentangan dengan apa yang Anda katakan. Sebab kalau bertentangan terjadi disonansi. Disonansi artinya saling melemahkan. Ya. Ngomongnya apa, body language-nya kemana, tidak nyambung. Misalkan ada orang mengatakan seperti ini, pembukaan misalkan sebuah acara Anda presentasi atau berpidato, "Baik semuanya, ya, saya ingin menegaskan bahwa saya adalah orang yang sangat terbuka, orang yang sangat open mind, dan saya sangat senang bersahabat." Tentunya akan sedikit yang percaya. Sebab ketika bahasa tubuh dan faktor visual tabrakan dengan vokal yang Anda katakan, orang akan lebih percaya yang mana? Ya betul. Orang lebih percaya bahasa tubuh karena orang yakin bahwa lidah tak bertulang, bahwa kalimat bisa diubah-ubah. Sementara kalau bahasa tubuh cenderung dianggap lebih jujur. Misalkan seperti ini. Ini sering sekali kita lakukan di dalam ruang pelatihan dan orang-orang biasanya bisa langsung merasakan bahwa bahasa tubuh lebih kuat dari bahasa vokal secara efek ketika bertabrakan. Mari kita lihat. Kalau saya mengatakan kepada Anda misalkan, lampu apa yang nyala hidup, nyala hidup, nyala hidup, nyala hidup? Lampu apa? Ya,
Ada yang menjawab lampu lalu lintas, lampu Natal mungkin, lampu yang rusak ya. Kalau Anda perhatikan, lampu apa yang nyala hidup. Kalau tangannya saya turunkan, maka yang ada hanya suara saya. Nyala, hidup. Hidup, nyala, nyala, hidup. Nyala dan hidup sama saja kan? Ya nyala, ya hidup. Iya, tetapi ketika kita katakan nyala hidup, kata pas bilang hidup, tangan saya menguncup seperti ini, kesannya mati. Maka di benak pemirsa seperti Anda akan melihat seperti nyala mati. Padahal mulut kita mengatakan nyala hidup. Ada disonansi, ada tabrakan. Mulut mengatakan nyala hidup, tangan seperti nyala mati. Orang lebih terbawa pada bahasa tubuh. Ya, dalam arti ini tidak perlu kita pertentangan mana lebih kuat antara bahasa tubuh dengan kata-kata. Yang penting tidak disonansi, tidak bertabrakan. Nah sekarang tipsnya gimana? Selain tidak boleh tabrakan, maka bagaimana supaya justru bahasa tubuh itu memperkuat, menambah powerful dari apa yang kita katakan. Ya. Rumusnya yang paling simple dan sangat powerful adalah soften. Lihat tulisan di sini, S-O-F-T-E-N, soften. Ya, singkatan. Ya, disingkat menjadi soften, gampang sekali diingat-ingat. Apa itu soften? S itu smile alias senyum. Mungkin Anda berpikir, udah tahulah biasalah komunikasi harus senyum. Mungkin seperti itu. Tapi bukan itu yang saya maksudkan. Senyum perlu di-engineer, perlu dilepaskan, dikeluarkan pada saat yang tepat. Benar bahwa senyum itu penting, senyum kepada orang lain, ketika berkenalan senyum. Yang saya katakan di sini dalam arti persuasi, kapan kita perlu tersenyum, ya. Senyum secara naluriah membuat orang senang, membuat orang terdorong untuk match atau menyelaraskan dengan Anda. Maka senyum bagus dipakai ketika Anda mengucapkan kalimat yang Anda ingin orang lain menerima, maka pada bagian itu, pada bagian sugestinya, lakukan senyum. Misalkan Anda mau minta tanda tangan atasan Anda. Anda bisa katakan, Pak, boleh saya minta tanda tangan sekarang? Pada saat mengucapkan sekarang, senyum. Karena itu adalah perintah atau sugesti Anda. Anda ingin dilakukan sekarang. Jangan, Pak, boleh minta tanda tangan sekarang. Kan aneh. Karena sugesti Anda ada di sekarang. Jadi, senyumlah tepat pada saat Anda memberikan komen. Karena akan memberikan kekuatan komen itu berlipat-lipat. Lebih kuat komennya. Orang cenderung tidak bisa menolak senyum orang lain. Ya. Senyum yang benar seperti apa? Tidak hanya mulutnya saja, tapi mata Anda rasakan di sini sedikit berkerut, maka akan terlihat sebagai senyum yang lebih tulus dibandingkan cuma gini doang. Ya. Oke, good. Latihlah sekarang dan seterusnya dari rumus pertama soften ini, S pertama adalah smile. Tersenyumlah ketika bagian kalimat yang sugesti itu Anda ucapkan. Yang kedua, O. Dari soften. O artinya open posture. Postur terbuka. Ya. Anda akan terlihat lebih persuasif pada saat Anda posturnya terbuka. Postur tertutup misalkan seperti ini. Orang Jawa bilang ngapurancang. Atau seperti ini. Atau mungkin ada yang seperti ini. Ada seperti ini. Beberapa orang menggunakan semacam buku atau apa untuk menutup tubuhnya. Beberapa orang menutup dengan menyilangkan tangan bahkan seperti ini. Posisi-posisi yang seperti ini dikatakan sebagai close posture, merefleksikan pesan seperti rasa tidak aman, rasa membuat keinginan membuat barrier, membuat medan penghalang, sehingga yang terrefleksikan kepada orang lain bukan power, bukan persuasif, tetapi bertahan, tetapi seperti defensif. Ketika kita ingin persuasif, tentunya tidak defensif. Ya, jadi hindari postur tertutup, gunakan postur terbuka. Ya, kapan Anda melakukannya? Kapan saja Anda memungkinkan terbuka pada saat komunikasi terbuka. Sikap yang menunjukkan, merefleksikan kepercayaan diri Anda kepada mitra bicara Anda. Ya, termasuk khususnya kalau bicara di depan forum.
tunjukkan, hindari tangan masuk ke dalam kantong, di belakang seperti orang, apa namanya gini, seperti istirahat di tempat, ya. Kecuali kalau itu Anda memang harus begitu sebagai pemimpin upacara atau apa yang mengharuskan posisi tertentu. Tapi di luar itu tunjukkan open posture, ya. Jadi udah apa? S dan O. Oke, sekarang yang ketiga adalah F, forward lean, alias apa? Menyondongkan badan ke depan. Ya, kebalikan dari forward lean adalah backward lean. Backward bersandar ke belakang. Ya, pada saat Anda duduk khususnya, ini bisa dilakukan khususnya pada saat duduk. Ketika Anda melakukan backward lean atau bersandar ke belakang, kesannya kurang peduli, kesannya menjauh, mengambil jarak dari kawan bicara Anda. Sehingga posisi yang lebih bagus ketika Anda sedang berbicara, condongkan sedikit badan ke depan. Memang kalau berdiri tidak begitu cocok, lebih cocok ketika duduk. Ya, rumus ketiga dalam huruf F ini cocok sekali dipakai ketika Anda berbicara, negosiasi misalkan sambil duduk, menunjukkan ketertarikan, menunjukkan bahwa Anda ada kedekatan dengan dia. Jangan terlalu agresif, tapi mencondongkan badan ke depan, menunjukkan adanya minat. Dan orang lain ketika merasakan kita berminat dalam tanda petik kepada dia secara positif, orang akan senang daripada kita menunjukkan keengganan. Maka orang lain akan merasa lebih malas kepada kita. Rumus ketiga adalah apa? F, forward lean. Rumus keempat dari soften adalah T, alias touch. T atau touch, sentuhan. Ya. Sentuhan. Sentuhan tentunya bukan berarti Anda harus pegang-pegang dia. Anda bisa menyentuh meja, menyentuh secara imajiner, tangan Anda seperti menyentuh sesuatu. Misalnya Anda kata, saya ingin berbicara kepada Anda semua di sini. Ini seperti menyentuh, meskipun nggak menyentuh langsung. Daripada cuma saya ingin bicara dengan Anda semua di sini, dengan saya ingin bicara dengan Anda semua di sini. Ada unsur seperti menyentuh, touch. Orang bisa merasakan secara imajinasi bahwa kita berhubungan secara fisik, ada koneksi. Dan itu menyamankan, menghangatkan. Ya, tentu saja dengan santun Anda boleh pegang langsung. Kalau itu memungkinkan, misalkan tidak terkesan genit, tidak terkesan seperti ngelaba, tapi memang misalkan Anda tepuk pundaknya suatu saat Anda berkepentingan, atau saat salaman misalkan. Bersalaman secara persuasif juga ada tekniknya. Ya, banyak orang ketika bersalaman kadang-kadang seperti ikan mati, cuman begini keras tangannya. Ada seperti orang lemas memberikan ujungnya doang. Ya, ketika bersalaman yang paling baik adalah tangan seperti ini, ya, mungkin biar kelihatan saya begini geser, ini ditekuk seperti ini, jempol dan 4 jari lainnya. Jadi bukan ditekan seperti ini, bukan, tetapi ini dan ini, grabnya seperti ini, digoyang 2 atau 3 kali, seperti itu. Jangan ditarik kepada Anda, jangan didorong ke mereka, tepat di tengah-tengah seperti ini, akan terkesan hangat. Ya, jangan hanya berikan ujungnya saja. Jangan seperti ikan mati, kaku. Jangan seperti penjepit besi. Ya. Kurang pas. Ya. Kalau Anda misalkan tidak berkenan bersalaman karena keyakinan Anda, maka Anda bisa langsung tangannya seperti ini. Jangan menolak ketika orang lain bersalaman, terus Anda menolak. Kesannya Anda tidak mau. Tetapi kalau Anda begini, orang langsung mengerti bahwa ini adalah faktor keyakinan dari Anda. Oke? Jadi bersalaman bisa meningkatkan efek persuasi Anda. Berikutnya, SOFT. Berikutnya adalah E. Apa itu E? Eye. Faktor mata. Ya. Mata kita bagaimana ketika berbicara? Ada baiknya Anda melakukan eye contact. Artinya hubungan dari mata ke mata. Nggak lucu kan kalau saya ngomong sama Anda dengan mata saya seperti ini terus. Apa kabar? Jadi sesi berikutnya saya berbicara mengenai, sangat tidak enak. Tapi ketika saya menatap mata Anda seperti ini, menatap wajah Anda mungkin lebih tepatnya, menatap mata kadang-kadang terasa seperti menantang, menatap sekitar wajah di sini. Ya, jangan terlalu turun, kurang sopan menatap leher ke bawah, menatap sekitar wajah. Ya. Tatapan mata cocok dipakai saat mendengarkan, kemudian saat berbicara dengan dia Anda bisa menggunakan tatapan mata yang meyakinkan, ya, bukan mengancam. Jadi ada unsur tatapan mata dalam komunikasi persuasif. Yang terakhir adalah huruf N. Apa itu N? Nod. Anggukkan kepala. Tadi SOFTEN, soften. Anggukan kepala sangat efektif. Kalau Anda perhatikan, ketika orang ngomong sesuatu yang penting, maka orang lain
dan dia mengangguk, maka orang lain akan ikut mengangguk. Anggukan kayak senyuman tadi, cenderung akan diafirmasi atau diikutin orang lain. Ya, mengangguk dengan mengangguk-angguk berbeda ya. Kalau mengangguk-angguk cocok dipakai untuk mendengarkan. Kalau mengangguk bukan dipakai saat mendengarkan, tapi dipakai saat menegaskan sesuatu itu penting. Bersamaan dengan senyum, Anda bisa anggukkan kepala atau gunakan salah satu. Jadi Pak bisa minta tanda tangan sekarang. Pas bilang sekarang, anggukkan kepala, maka di situ Anda akan lebih persuasif karena akan mendapatkan atau akan mengirimkan sinyal persetujuan melalui anggukan kepala. Oke, jadi kalau kita ringkas, rumusnya tadi apa? Soften. Apa S-nya tadi? Smile, O. Apa O? Open posture, betul. Sekarang F, forward lean. T, touch, ya, E, eye, mata, dan N, nod atau anggukan kepala. Nah, satu tambahan terakhir untuk menggunakan body language yang efektif adalah Anda mengingat-ingat sebuah istilah ini, yaitu economy of movement. Apa? Ya, economy of movement. Economy of movement artinya apa? Artinya, hindari Anda melakukan gerakan-gerakan yang terlalu banyak, yang nggak penting seperti ini ketika ngomong. Tapi pastikan semua gerakan memiliki nilai ekonomis. Nilai ekonomis artinya memberi sumbangan kepada faktor komunikasi atau kepada tujuan komunikasi Anda. Jadi kalau Anda menggerakkan tangan, gerakan tangannya pastikan itu untuk menunjukkan sesuatu yang untuk memberikan efek pada kalimat Anda. Misalkan contoh yang salah begini. Tidak economy of movement, tapi justru malah merugikan. Misalkan orang mengatakan, saya ingin Anda mengingat-ingat betul dalam pikiran Anda, jangan sampai Anda lupa. Tapi tangan Anda bergerak-gerak seperti ini, seperti menghapus di papan tulis. Efeknya adalah, ingat tadi, ketika saya mengatakan nyala hidup, maka faktor tangan yang menghapus ini akan berpengaruh, mendisonansi ucapan, saya ingin Anda mengingat-ingat, tetapi kalimatnya dikatakan bersamaan dengan tangan menghapus-hapus. Ya, jadi jangan sampai tangan Anda justru mendiskon kekuatan komunikasi Anda. Tangan harus dipakai, senyuman, tangan, postur semuanya digunakan untuk apa? Untuk membuat komunikasi Anda lebih mengena. Misalkan Anda bisa menggunakan dua tangan seperti ini untuk mengatakan kita harus naik lebih tinggi, maka tangan kita gerakan seperti ini. Jangan cuma kita bilang kita naik lebih tinggi, tapi kita menunjukkan efek kenaikan. Misalkan kita harus naik lebih tinggi. Misalkan kita harus membuat sebuah breakthrough, menunjukkan breakthrough seperti ini. Kita harus melampaui, kita harus pinggirkan hal yang tidak penting. Kalimat-kalimat seperti ini lebih persuasif. Anda bisa amatin para persuader, para politisi, para orang-orang sales yang sukses menggunakan tangannya, menggunakan senyumnya, menggunakan tubuhnya untuk ikut berkomunikasi. Karena ini adalah bagian dari 3V. Verbal, vokal, dan visual. Ya, sementara Anda putuskan untuk berlatih lebih sering sehari-hari mengenali gerakan tubuh Anda, senyum Anda dalam berkomunikasi. Kita akan ketemu lagi di sesi 12 yang akan mendiskusikan mengenai bahasa persuasif yang disebut sebagai hypnotic language pattern. Kita ketemu di sesi 12. Ya, para pembelajar sekolah pintar, Anda masih di pelatihan Be Persuasive and Get What You Want. Ya, seru banget ya. Ini sesi terakhir, sesi 12. Sejalan dengan peningkatan kemampuan Anda selama belajar persuasif di sesi ini dan sesi sebelumnya, kita akan memasuki sesi puncak ini yang akan membahas mengenai bahasa-bahasa yang mampu menembus bagian kritis dari pola pikir manusia. Masih ingat kan ya? Salah satu dari 3 otak yang perlu ditembus oleh kita sebagai persuader adalah neokortek, alias otak manusia, otak yang hanya ada di manusia, otak berpikir. Yang ciri-cirinya di dalamnya ada bagian yang kritis, bagian yang mengkritisi pembicaraan Anda atau persuasi Anda.
Nah, bagian kritis ini selalu aktif karena dia ini bekerja secara rutin dalam memfilter berbagai informasi yang masuk ke dalam pikiran manusia. Ya, bagian kritis ini akan terus bekerja. Maka ketika Anda sedang mempersuasi orang, Anda perlu sebuah cara. Ibaratnya kalau kita umpamakan bagian kritis ini kayak satpam. Wah, dia siaga, berjaga menjaga gudang. Gudang apa? Gudang pikiran. Si satpam yang berjaga ini, siaga ini akan mengkritisi sugesti atau informasi yang masuk kepada dia. Ya, apakah akan diterima apa tidak? Nah, saking siaganya kadang-kadang bahkan informasi yang bagus juga ditolak. Ya. Jadi anehnya pikiran kritis ini adalah dia kerjanya ini kan melindungi bagian bawah sadar. Dia ada di pikiran sadar. Apakah akan berbahaya atau tidak bagi pikiran bawah sadar? Ingat, bawah sadar tidak mampu memfilter. Bawah sadar bagian yang mengoperasikan kebiasaan, pola pikir yang tidak disadari lagi oleh manusia. Maka harus dilindungi oleh pikiran kritis. Nah, kadang-kadang pikiran kritis itu terlalu overacting lah ibaratnya begitu. Dia bahkan memfilter hal-hal yang sebenarnya positif. Misalkan contohnya simpel begini. Kalau Anda punya teman, seorang yang punya kebiasaan buruk misalkan, kemudian Anda minta dia berubah menjadi lebih baik. Ngeyel nggak dia? Ngeyel kan? Kenapa ngeyel? Karena pikiran kritisnya dia. Misalkan dia punya kebiasaan merokok, misalkan begitu. Kemudian Anda minta dia berhenti merokok. Pikiran kritis berpikir, kalau aku berhenti merokok, nanti aku nggak bisa kreatif. Kalau aku berhenti merokok, nanti aku kehilangan teman, misalkan. Nah, itulah pikiran kritis senantiasa sebenarnya berusaha melindungi bawah sadar. Ya, supaya bawah sadar tetap berada pada kondisi yang yang homeostatisnya, yang sedang dia jalankan. Misalkan sudah terbiasa merokok, maka merokok sudah jadi kebiasaan bawah sadar. Maka jika ada pikiran atau ada informasi atau sugesti masuk untuk menyuruhnya berhenti merokok, akan dikritisi, membahayakan habit dari bawah sadar. Jadi, pikiran kritis sebenarnya adalah satu anugerah Tuhan yang luar biasa, dipakai untuk memfilter, mentapis untuk tidak semua hal bisa masuk ke dalam pikiran bawah sadar. Hanya saja kadang-kadang pekerjaannya itu terlalu overacting tadi. Bahkan hal-hal yang sebenarnya informasi baik malah tidak diizinkan masuk karena khawatir bawah sadar terganggu keseimbangan yang sudah ada, sekalipun keseimbangannya itu sebenarnya mungkin kurang positif. Nah, disinilah kita mulai berpikir, berarti seorang persuader perlu memiliki taktik, strategi, dan taktik untuk menembus bagian kritis. Untuk apa tadi saya katakan? Menembus bagian kritis. Ya, kata kunci ini, menembus bagian kritis. Jika kita melihat definisi yang dikeluarkan oleh American Medical Hypnosis, maka kita akan tahu bahwa definisi hipnosis adalah ditembusnya critical factor dan diterimanya suatu sugesti. Lihat di tulisan ini, American Medical Association mengatakan definisi hipnosis adalah ditembusnya critical factor dan diterimanya sugesti. Jadi sebenarnya persuasi dan hipnosis itu adalah hal yang serupa meskipun tidak sama persis. Dua-duanya bertujuan menembus critical factor agar supaya sugesti saran ya, sugesti perintah saran diterima, diakuisisi oleh si penerima pesan, disetujui. Ya. Nah, dengan demikian kita bisa menggunakan pola-pola hipnosis, pola-pola kata hipnosis untuk kita masukkan sebagai bagian dari strategi dan taktik persuasi kita. Nah, Anda sudah paham korelasinya sekarang? Disebut bahasa hipnotik karena bahasa ini dimodel, ditiru ya dari seorang tokoh yang namanya Milton H. Erickson atau Milton H. Erickson. Milton H. Erickson ini adalah seorang doktor. Ya, dia dokter dan doktor di bidang psikiatri, merupakan seorang tokoh yang dianggap bersejarah sekali karena kepiawaiannya membentuk sebuah pendekatan baru dalam dunia hipnosis yang namanya modern hipnosis berbasis conversational hypnosis. Jadi dia menunjukkan bahwa hipnosis menggunakan kata-kata. Itulah hipnosis modern yang bisa dipakai dalam kepentingan sehari-hari. Ya. Kalau Anda pernah menonton acara hipnosis di televisi, sedikit berbeda
dengan metode hipnosis dari Milton ini atau Milton Erickson ini. Kalau hipnotis di televisi, orang fokusnya membuat orang lain tidur dulu baru sugesti dimasukkan. Kan nggak mungkin kan, ada presentasi depan forum, Anda tidurkan forumnya dulu. Ya, maka pendekatannya lebih cocok dengan gaya Milton, yaitu hanya menggunakan kata-kata, tetapi kata-kata yang powerful sekali, yang mampu menghipnotis tanpa membuat orang tidur dulu. Jadi bisa dikatakan hipnotis tanpa tidur. Nah, pola-pola bahasa yang bisa menghasilkan hipnosis tanpa tidur inilah yang kita akan ajarkan sebagai sesi 12 di persuasi ini. Ya. Baik, kita akan mulai mempelajari pola-pola bahasa hipnosis ini. Ada beberapa pola-pola yang sangat powerful yang akan kita ajarkan sehingga menambah powerful kalimat persuasi Anda. Pola pertama disebut sebagai yes-no question. Pertanyaan ya dan tidak. Ya, dalam bahasa aslinya namanya conversational postulate. Tapi lebih mudahnya kita katakan ya yes-no question. Sebelum Anda menguasai pola-pola ini dengan mudah, Anda perlu mengingat dulu bahwa setiap pola punya kegunaannya sendiri. Artinya tidak dalam setiap konteks pola yang sama bisa dipakai terus. Ya, jadi pola ini mungkin cocok dalam situasi begini, pola itu cocok dalam situasi begitu. Dan pola-pola bisa digabungkan, bahkan dianjurkan Anda menggabungkan pola-pola hipnosis ini untuk membuat efeknya betul-betul berlipat ganda. Langsung masuk ke bawah sadarnya audiens Anda. Ingat tadi, menembus bagian kritis. Oke, pola pertama, yes no question. Cocok dipakai oleh Anda yang ingin menghindari memberi perintah. Ya, secara direct memberi perintah dengan cara menghaluskannya menjadi sebuah pertanyaan. Oke? Jadi cocok untuk apa tadi situasinya? Sebenarnya ingin memberi perintah, tetapi situasinya tidak terlalu mungkin atau ingin menghaluskan sehingga Anda memilih mengubah perintah itu menjadi pertanyaan. Ya, misalkan perintah tutup pintu itu. Misalkan Anda menyuruh orang lain menutup pintu ini. Berikan kepada saya laporannya sekarang, misalkan, ya. Itu adalah perintah. Pada suatu titik Anda menginginkan atau situasi membuat Anda perlu mengubah perintah ini menjadi lebih halus. Maka teknik ini cocok. Teknik ini bekerja dengan cara membuat pertanyaan tertutup, umumnya misalkan paling mudah dengan pertanyaan bisakah. Ya. Misalkan daripada nyuruh tutup pintu ini sekarang, action yang diinginkan tutup pintu, maka bisa Anda ubah dengan mengatakan, bisakah Anda tutup pintu ini sekarang? Menarik kan? Ya jelas dia bisa. Uniknya orang ketika Anda tanya, bisakah Anda tutup pintu sekarang? Dia tidak menjawab bisa atau tidak. Dia akan melakukan. Inilah hebatnya close question. Yang di-generate atau dibuat dengan cara kalimat depannya dengan pertanyaan bisakah atau dapatkah. Ya. Ini bukan begging ya, bukan mengemis. Ini juga bukan menghaluskan begini. Tolong tutupkan pintu. Kalau Anda mengatakan tolong tutupkan pintu, itu kan masih minta tolong, ya kan? Kalau ini kan nggak minta, ini betul-betul bertanya. Berbeda dengan menghaluskan yang tolong Anda tutup pintunya. Ini berbeda dengan perintah yang halus seperti ini. Tolong tutupkan pintu. Ini masih perintah kalau tolong. Memang diperhalus. Tetapi kalau bisakah Anda menutup pintu, sama sekali bukan perintah. Pikiran sadar akan membiarkan karena tidak dianggap sebagai perintah, tidak seperti sedang dikomando. Pikiran sadar mengenal ini sebagai apa? Pertanyaan. Bisakah Anda bukakan pintu itu sekarang atau bisakah Anda tutup pintu itu sekarang? Karena sifatnya berbentuk pertanyaan, maka pikiran sadar, critical factor tidak memperlakukan sebagai hal yang perlu dikritisi, diizinkan masuk, tertembuslah critical factor itu. Gara-gara diubah menjadi pertanyaan. Nah, sehingga di sini Anda perlu piawai menyusun perintah ini dalam bentuk pertanyaan dengan awalan bisakah atau dapatkah. Ingat ya, berbentuk pertanyaan. Nah, caranya gimana? Perintah itu harus jenis perintah yang memang orangnya bisa melakukan, dia capable, dan dilakukannya sekarang. Sebab kalau dua ini tidak terpenuhi, maka yes no question ini tidak akan mengena. Misalkan Anda begini, bisakah Anda terbang? Maka kita akan
Audien akan menjawab tidak, wong dia nggak capable terbang. Jadi ini harus sesuatu yang memang dia bisa melakukan. Ya, jadi karena pertanyaannya bisakah, pada dia bisa, maka pikiran bawah sadar akan merespon bahwa ini perintah. Tapi pikiran sadarnya menganggap pertanyaan. Jadi syaratnya 2 tadi apa? Ya, nomor 1 adalah perintahnya harus yang memang bisa dilakukan, dia capable. Yang kedua, dilakukan sekarang. Jadi kalau Anda mengatakan bisa kan telepon nanti, ya dia akan menjawab bisa, bukan melakukan. Nanti melakukan apa tidak itu urusan nanti. Oke? Jadi rumus yang pertama adalah yes no question, yaitu cara mengubah perintah menjadi pertanyaan sehingga pikiran sadar tidak merasa terancam dan membiarkan si critical factor membiarkan ini masuk. Ya. Variasinya dari bisakah Anda bisa menanyakan dengan apakah Anda sudah titik-titik atau apakah sesuatu sudah dilakukan misalkan. Apakah pintunya sudah ditutup? Itu juga bisa. Maka orang kalau belum dia akan nutup gitu. Apakah Anda sudah mengumpulkan laporan? Juga bisa. Ya. Kalau dia sudah dia akan menjawab ya, tapi kalau belum dia akan mengumpulkan. Apakah Anda sudah mengumpulkan laporan sekarang? Gitu. Kalau belum dia akan melakukan. Ingat ya, ini dilatih. Sementara Anda memutuskan untuk melatih ini tiap hari, Anda bisa memilih kalimat-kalimat yang sederhana di keluarga Anda. Ya, dengan kolega Anda. Mulai ya buat contekan untuk hari ini khusus mempraktekkan apa. Oke? Seru ya? Jadi bisakah Anda mulai bayangkan kapan Anda mau akan lakukan teknik ini? Ya, Anda boleh pilih nanti malam atau besok pagi. Nah, kita akan membahas teknik yang kedua. Hypnotic language pattern yang kedua, powerful banget ini. Ya. Yang disebut sebagai illusion of choice, alias pilihan yang sebenarnya cuma ilusi. Ya. Sering disebut sebagai double binding. Teknik ini mungkin pernah Anda kenal kalau Anda dihubungi oleh seorang sales insurance atau sales MLM. Mereka akan suka menanyakan, halo Bapak, atau halo Ibu, apakah kita jadi ketemu Senin malam atau Kamis pagi? Familiar seperti itu? Apakah Anda mau bayar cash atau kartu kredit? Dia akan biasanya memberikan pilihan, biasanya 2. Bisa jadi pilihannya lebih dari 2, lebih bagus lagi, nanti kita akan ajarkan. Namun untuk memahami illusion of choice ini, minimal Anda berikan 2 pilihan. Yang dua-dua pilihan ini mengasumsikan si kawan bicara setuju pada permintaan kita. Misalkan gini, sebagai contoh, kalau Anda ingin meminjam mobil kepada teman Anda, maka menggunakan illusion of choice, Anda bisa menanyakan seperti ini. Bolehkah saya meminjam mobil Avanza kamu atau Toyota Kijang kamu? Dalam contoh ini, kita mengasumsikan dia mau meminjamkan mobil, kan? Pertanyaannya, yang Avanza atau Toyota Kijang? Maka, otak bekerja dengan cara begini. Otak akan memfilternya bukan mau minjemin nggak ya, tetapi otaknya diberi kesibukan. Aku mau minjemin yang Avanza atau yang Kijang. Jadi bagian kritis tidak dibiarkan liar untuk memfilter, tetapi diberikan tugas memfilter, memilih yang mana yang dipinjamkan. Artinya asumsi meminjamkan, diposisikan orang itu pada posisi mau meminjamkan. Ya, disinilah double binding bekerja dengan baik atau illusion of choice. Anda bisa mengatakan misalkan kayak tadi, Anda mau bayar dengan kartu kredit atau cash. Berarti asumsinya apa? Ayo. Membayar, betul ya. Pertanyaannya apa? Kartu kredit atau tugas akan dikumpulkan setelah asyar atau sebelum asyar. Ya. Jadi illusion of choice bisa diberikan choice-nya dalam bentuk waktu, sekarang atau nanti, Kamis malam atau Minggu pagi. Waktu contohnya. Bisa dengan cara Anda mau A dengan cara B atau C, seperti itu misalkan. Anda mau membayar dengan cash atau kartu kredit, itu contohnya cara. Ya, jadi bisa waktu, bisa cara. Ya, misalkan dengan benda, Pak, apakah Bapak lebih suka menandatangani dokumen ini dengan bolpen biru atau bolpen hitam seperti biasanya? Misalkan seperti itu. Jadi sepertinya dia diberi pilihan bolpen biru atau bolpen hitam, atau Bapak lebih suka menandatangani dengan bolpen Bapak sendiri atau saya sudah bawakan bolpen ini, Pak. Dia pikir ini soal benda yang mana yang mau dipilih. Ya, bayangkan bagaimana Anda menggunakan ini dalam sehari-hari. Anda bisa katakan pada anak Anda, misalkan daripada bilang, kamu mau sholat apa tidak? Anda bisa menanyakan, kamu mau sholat sama papa atau sama mama? Ya, dengan anak buah misalkan, Anda besok pagi jangan terlambat loh. Anda bisa katakan, supaya besok tidak terlambat, kamu lebih suka membangunkan dirimu dengan alarm di handphone kamu,
atau membuat alarm, menggunakan alarm yang lain, misalkan jam waker, misalkan begitu. Ya, Anda lebih suka mengumpulkan laporannya dalam bentuk email lebih dulu baru aslinya diberikan ke saya, atau aslinya dulu emailnya menyusul. Itu kan hanya masalah cara saja, tapi tujuannya mengirim laporan. Illusion of choice ini sangat efektif sekali. Anda bahkan bisa memakai dalam berbagai situasi, dalam penjualan, dalam pidato Anda dengan anak parenting. Bahkan dalam berbagai sesi pelatihan yang kita lakukan bersama sebuah organisasi internasional, kita mengajarkan kepada teman-teman di daerah-daerah bagaimana cara mempersuasi anggota DPRD supaya mereka mau lebih cepat menyetujui sebuah rencana peraturan daerah. Dan sangat sukses. Intinya adalah praktekkan saja kedua hal ini dengan baik. Pola bahasa hipnotik yang ketiga yang disebut sebagai the more atau pola semakin-semakin. Ini pola yang sangat powerful. Kalau Anda lihat ya, para penghipnotis atau hipnotis di televisi atau di mana-mana, atau termasuk para hipnoterapis selalu menggunakan kata itu. Semakin Anda titik-titik, maka semakin Anda titik-titik. Iya kan? Pernah dengar itu kan? Nah, jadi ini Anda bisa gunakan dalam persuasi Anda. Caranya gimana? Perhatikan ya tadi, semakin Anda titik-titik, maka semakin Anda titik-titik. Kita sebut aja titik yang pertama sebagai A dan titik yang kedua sebagai B. Maka titik-titik yang pertama A ini adalah bisa Anda isi apapun sejalan dengan peristiwa yang terjadi. Ya, misalkan orang pesimis, maka kita katakan semakin kamu merasa pesimis, nah gitu ya. Misalkan orangnya merasa harga mahal, semakin ibu merasa berpikir harga ini mahal, gitu ya. Semakin A, maka semakin B. Nah, B ini apa? B ini adalah outcome atau hasil. Masih ingat di sesi awal 1 dan 2? Bahwa komunikasi persuasif adalah harus dimulai dari membuat hasil terlebih dulu atau goal lebih dulu. Hasilnya apa? Misalkan kita pengen dia membeli ya tadi ya. Semakin ibu berpikir ini mahal, semakin ibu justru penasaran dan pengen membeli produk ini. Karena ibu pengen tahu apa fiturnya yang membuat ini menjadi nilainya sedemikian. Ya, semakin kamu merasa sulit, misalkan anak merasa sulit matematika, semakin kamu berpikir untuk mencari tahu cara yang lebih mudah untuk belajar. Perhatikan baik-baik di sini, bahwa semua kalimat di dalam B adalah outcome atau hasil atau goal yang mengarah kepada tujuan yang kita inginkan. Jadi dalam arti umum, pola semakin-semakin itu bekerja dengan cara begini. Semakin terjadi sesuatu, maka semakin kita sugestikan ke arah yang kita inginkan. Ya. Tadi ada orang pesimis. Semakin kamu pesimis, semakin kamu penasaran bagaimana caranya bisa memenangkan pertandingan ini. Oke? Apapun bisa. Semakin lebih dekat, misalkan ada orang merasa proyeknya lebih dekat dan tidak bisa punya waktu. Semakin lebih dekat proyek ini dengan deadline, semakin kita perlu membuat rencana kerja yang memastikan hasilnya bisa sesuai tanggal yang dimaksudkan. Perhatikan baik-baik. Di sini, apapun peristiwa yang terjadi, justru dijadikan sebab menggunakan kata semakin untuk terjadinya outcome yang kita sugestikan. Ya, pola ketiga ini bisa dipakai untuk apapun. Untuk hal positif juga bisa, untuk hal yang bahkan negatif seperti pesimis atau apapun pun bisa. Hal positif misalkan, semakin kita sering juara, semakin kita akan lebih percaya diri. Misalkan, ya. Semakin ibu membeli lebih banyak produk ini, semakin banyak diskon yang ibu dapatkan. Hal negatif tadi atau hal yang kurang memberdayakan pun bisa dibawa kayak tadi. Semakin hari hujan, semakin kita perlu memastikan bahwa perjalanan kita akan mendapatkan keselamatan dan keamanan sampai kembali ke tujuan. Oke? Jadi semakin banyak Anda berlatih, semakin Anda akan lancar menggunakan teknik-teknik persuasi ini. Dan bayangkan seperti apa rasanya ketika Anda mampu menggunakan teknik ini dengan lancar. Ya, orang-orang lebih banyak mengikuti apa yang Anda katakan dan Anda terhindar dari masalah yang tidak Anda inginkan. Ya, penolakan dari orang pun akan terhindar. Lebih banyak orang akan lebih ikuti apa yang Anda katakan. Ya, sebelum Anda mempraktekkan ini setiap hari, pastikan membuat perencanaan yang sederhana saja. Hari ini mempraktekkan yang apa? Satu demi satu. Semakin rajin mempraktekkan, semakin mudah bagi Anda mendapatkan hasil yang Anda inginkan. Be persuasive and get what you want. Jadilah diri Anda persuasif dan Anda lebih mudah mendapatkan apa yang Anda inginkan.
Kemampuan ini akan membawa Anda mendaki ke puncak sukses lebih tinggi. Nah, semakin banyak Anda mempelajari teknik-teknik NLP semacam ini di pelatihan-pelatihan kami yang lain, seperti pelatihan NLP Practitioner, NLP for Trainers, dan NLP-NLP yang lain, kita punya banyak sekali aplikasi atau penerapan ilmu NLP dalam kehidupan. Anda bisa belajar juga lebih mudah mengenai ilmu NLP dan murah dengan cara berlangganan newsletter dari kami, yaitu Anda bisa mengklik alamat web ini, bit.ly, ya, tertulis di sini, _NLP gratis. Perhatikan huruf besar dan kecilnya, dipastikan seperti itu. Sampai jumpa di puncak sukses. Yes!